Martial Master. Bab 5306 sampai bab 5308. Diceritakan sebelumnya, Wangu Mingzu menggigit pedang panjang prajurit hitam dan menelannya, langsung berkata tidak senang. Pedang tebas kegelapanku. Puff. Tingkat detasemen puncak itu kehilangan dua harta detasemen satu demi satu, dan tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan seteguk darah hitam menyembur keluar ketika dia membuka mulutnya. Dongeng Donghua. Bab 5306. Cermin api. Pedang Zanming apa? Namanya sangat besar, tapi benda itu sangat sampah, itu benar-benar merusak namanya. Wangu Mingzu menelan pedang hitam itu dalam beberapa tegukan, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sangat tidak puas, "Nak, kamu lakukan, kamu punya harta lain. Keluarkan semuanya, aku belum makan sampai kenyang." Wangu Mingzu mendecakkan mulutnya, seolah dia belum makan. Melihat penampilannya, gadis kecil di sampingnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pembangkit tenaga transenden puncak tidak bisa tertawa sama sekali, wajahnya pucat, seolah-olah dia telah melihat hantu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menelan hartanya dalam beberapa suap. Apa pria di depannya ini? Kenapa kamu tidak punya harta lagi? Kamu benar-benar miskin, jadi kedua harta ini tidak lebih dari milik leluhurku saya. Berapa banyak dari kamu? Keluarkan semua harta yang kamu miliki. Wangu Mingzu menoleh ke yang lain, terpisah orang-orang di sekitarnya, berkata dengan enteng. Ekspresi terpisah lainnya berubah, dan mereka semua mundur selangkah. Dalam hal kultivasi, mereka tidak lebih kuat dari tingkat transendensi puncak sebelumnya, dan mereka mungkin hanya menyajikan makanan ketika mereka maju. Tuan Mingyan. Sekelompok orang buru-buru menoleh untuk melihat Mingyan. Mingyan mendengus dingin, berjalan ke depan perlahan, menyipitkan matanya dan berkata, "Teman-teman, sepertinya perasaanku sebelumnya benar. Memang ada yang aneh di mata air laut mati ini. Katakan padaku, apa asal-muasal kalian? Mana yang membatasi kamu dari daerah mana? Kamu di sini bukan hanya untuk bertemu denganku, kan?" Mingyan sangat tenang, dan tidak merasa bahwa dia telah memasuki situasi berbahaya sama sekali. Qin Chen tersenyum sedikit, "Tentu saja tidak, sejujurnya, saya di sini untuk memberi Anda kesempatan untuk membelakangi kegelapan. Meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya." Jenderal Makam Dunia Bawah tertawa, "Yang Mulia mengatakan bahwa itu berarti kuburan kematian itu gelap. Dan area terlarang di mana Yang Mulia berada cerah. Itu konyol di tempat terlantar ini, bahkan tempat seperti gunung mayat hidup, saya tidak berani mengatakan pemakaman dewa kematian saya gelap. Jadi, Yang Mulia berbicara dengan sangat keras." Jenderal Makam Mingyan mencibir. "Lupakan saja, karena kamu tidak mau untuk mengatakan dari daerah terlarang mana Anda berasal, tidak apa-apa, setelah saya menangkap Anda, tentu saja kami akan tahu." Setelah kata-kata itu jatuh, Makam Mingyan berhenti berbicara omong kosong dan segera melangkah maju. Toh tidak akan ada hasil jika komunikasi terus dilakukan, jadi lebih baik dilakukan secara langsung. Ledakan. Dalam sekejap, cermin yang terbuat dari api kental muncul di depan makam Jenderal Mingyan. Segera setelah cermin api ini muncul, api hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kehampaan. Begitu nyala api ini muncul, kehampaan di sekitarnya langsung terbakar. Itu sangat panas sehingga menjadi terdistorsi, dan suhu di seluruh ruang tiba-tiba naik, dan semua orang mundur ke samping. "Tuan Muda Chen, biarkan aku melakukannya." Setelah melihat ini, Wangu Mingzu meluruskan bola matanya saat melihat ke cermin api, dan bergegas maju. Qin Chen berkata dengan ringan, "Serahkan orang ini kepadaku, dan kamu mundur."
Seperti yang dikatakan Qin Chen, dia mengirim gadis kecil itu ke sudut di belakangnya, dan pedang berkarat misterius di tangannya tiba-tiba muncul, dan itu menyerang seperti petir. Tomb of Underworld Flame ini akan menjadi detasemen puncak ganda pertama yang dia temui di dunia bawah. Dan dia juga seorang jenderal di area terlarang. Qin Chen secara alami ingin tahu seberapa kuat pusat kekuatan dunia bawah ini. Wang Mingzu langsung merasa sedikit tersesat, tetapi dia tidak khawatir tentang Qin Chen. Meskipun Jenderal Makam Mingyan tidak lemah, dia pasti jauh di belakang Chen. Jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Satu-satunya yang perlu diwaspadai adalah kekuatan yang ada di tubuh Makam Jenderal. Jika memang kekuatan Dewa Kematian tidak boleh diremehkan. Cermin api menjadi lebih besar, dan akhirnya menutupi Qin Chen sepenuhnya seperti matahari terik gelap yang menutupi langit dan matahari untuk menghadapi orang setingkat Qin Chen. Makam dunia bawah benar-benar tidak menganggapnya serius. Korbankan api. Ming Jing, dia ingin menangkap orang di depannya dengan cepat, sehingga dia bisa tahu apa yang terjadi dengan mata air laut mati secepat mungkin. Sayang sekali Qin Chen yang harus dia tangani. Jika dia tahu bahwa Qin Chen menakutkan, dia pasti tidak akan terlalu membenci Qin Chen, dan bahkan tidak akan bersama Qin Chen. Akan melawan Qin Chen. Setelah Rusty Sword yang misterius dipukul, Qin Chen menemukan kelemahan Huo Mingjing dalam sekejap. Dan kemudian Qin Chen menunjukkan jejak penghinaan di hatinya. Jenderal Makam Mingyan ini benar-benar berani bermain api di depannya. Meskipun Qin Chen tidak pernah mempraktikkan jalan api gelap, dia telah berurusan dengan api sejak benua Tianwu. Jalan api selalu menjadi salah satu cara terkuatnya. Terutama King Lian Huo yang kacau dalam pikirannya adalah api teratas di alam semesta awal. Meskipun alam semesta asli hanyalah tempat biasa, di lautan alam semesta, sebenarnya tidak mudah untuk menjadi King Lian Huo yang paling kacau balau di alam semesta asli. Dan Qin Chen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan dalam pemahamannya tentang Dao of Flames. Dikombinasikan dengan warisan Kaisar Nether, dia langsung melihat kelemahan api makam Jenderal Dunia Bawah. Aura Huo Mingjing menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Akhirnya, kecuali Wang Mingzu, orang-orang di sekitarnya hanya bisa melihat api hitam dan dingin, dan api hitam dan dingin itu bahkan tidak bisa menyapu jiwa. Segera setelah jiwa bertemu nyala api, itu akan segera berubah menjadi kehampaan. Setelah beberapa saat, nyala dingin cermin Huo Ming mulai berubah menjadi lingkaran riak hitam, dan riak itu menyebar dari cermin Huo Ming, benar-benar bergulir ke arah Qin Chen. Sungguh aneh bahwa pemuda seperti itu benar-benar diselimuti oleh harta penyerangan dari Mingyan, pembangkit tenaga listrik puncak transenden ganda, yang memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kecuali orang-orang di pihak Qin Chen, hampir semua. Detasemen menebak apakah Qin Chen telah sepenuhnya dilebur oleh cermin api. Berani menantang Tuan Mingyan, bukankah ini mencari kematian? Tapi segera mereka tidak berpikir begitu. Meskipun pedang berkarat misterius Qin Chen ditebas di belakang cermin api, niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba muncul dari pedang hitam pekat itu. Niat membunuh ini sangat menakutkan, di bawah. Aura menakutkan, tidak hanya tidak memudar sama sekali, tetapi auranya menjadi semakin kuat. Bang! Ketika cahaya pedang hitam pekat bertabrakan dengan cahaya hitam dari cermin neter api, riak hitam dari cermin neter api terkoyak oleh cahaya pedang niat membunuh hitam. Dan kemudian menghilang kemana-mana. Cahaya hitam dari cermin Huo Ming, yang baru saja sangat menakutkan, dihamburkan oleh energi pedang Qin Chen dalam sekejap mata, memperlihatkan cermin api hitam besar yang tergantung di udara. Anda, Qin Chen, pengurus rumah makam Mingyan, terkejut melelehkan cahaya hitam cermin Huo Mingnya dengan satu pedang sebelum dia bisa bergerak lagi, energi pedang Qin Chen menyerang lagi. Dengan niat membunuh pedang. Niat pedang yang padat menyelimutinya dalam sekejap. Sungguh berani.
Teriak marah, Jenderal Makam Mingyan tidak menyangka bahwa Qin Chen tidak terluka di bawah cermin Huomingnya, dan berani mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dan segera menjadi lebih marah. Cermin neter api dihalau lagi, kali ini cahaya hitam lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, pada saat ini. Orang-orang di sekitar menyadari bahwa makam dunia bawah belum menggunakan semua kekuatannya barusan. Namun, bawahan makam dunia bawah itu juga telah mengubah pandangan mereka tentang Qin Chen. Bahkan jika Jenderal Makam Dunia Bawah tidak menggunakan semua kekuatannya, itu jelas bukan masalah besar bagi pria semuda Qin Chen untuk dapat melarikan diri di bawah cermin Huoming. Hal-hal sederhana. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, jika dia baru saja memasuki tingkat pertama detasemen, di bawah cahaya hitam yang menakutkan dari cermin Huoming, dia tidak punya pilihan selain mundur. Tapi sekarang, Qin Chen sudah setengah melangkah ke detasemen tingkat kedua. Pada saat ini, dia tidak memiliki setengah kesadaran untuk mundur. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju. Pedang pembunuh belum berakhir, dan energi pedang yang menakutkan melonjak lagi. Cahaya bergelombang hitam dari cermin api semakin kuat, dan nafas dingin semakin kuat dan kuat. Kekuatan api hitam legam ini bahkan dapat langsung membakar jiwa orang. Tetapi cahaya pedang dari pedang berkarat misterius Qin Chen adalah sama semakin banyak. Semakin padat, dan akhirnya cahaya pedang hitam tak berujung telah membentuk jebakan, menghalangi cahaya hitam dari cermin api, dan terus menyusut. KKK. Cermin Huoming mengeluarkan suara retak, dan gelombang cahaya hitam yang dipancarkannya terus-menerus pecah. Sudut mata Jenderal Makam Mingyan berkedut, dan hatinya terkejut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Qin Chen benar-benar memiliki modal untuk berbicara dengannya secara langsung. Dan dia menerobos serangan Huomingjingnya lagi dengan santai. Apakah ada orang yang menentang dewa seperti itu? Alasan mengapa dia meremehkan Qin Chen adalah karena dia bisa merasakan bahwa kultivasi Qin Chen tidak sebaik miliknya, tetapi dia bahkan tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Tidak hanya dia belum pernah melihat orang seperti itu di Forsaken Land sebelumnya, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Bab 5307, Datangnya Dewa Kematian. Melihat semakin banyak energi pedang hitam tak berujung menjebak cahaya hitam cermin Huoming, dan transenden lain di sekitarnya juga terkejut. Belum lagi master yang akan dibawa oleh makam dunia bawah, bahkan hantu jahat pun ketakutan. Faktanya, Jenderal Makam Dunia Bawah tidak ada dalam rencananya. Kedatangan Jenderal Makam Dunia Bawah pada awalnya sangat mengkhawatirkan. Lagi pula, dia adalah salah satu dari 4 Jenderal Makam Dunia Bawah. Dewa Kematian itu adalah keberadaan. Kedatangan Jenderal Makam Dunia Bawah, hantu itu awalnya mengira itu akan membawa masalah pada rencana tuannya, tetapi dia tidak menyangka tuannya begitu kuat. Begitu dia bergerak, dia langsung menekan sang jenderal dari Makam Dunia Bawah. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Jenderal Makam Api Dunia Bawah. Jika mereka naik dengan serangan seperti itu, tidak akan ada yang tersisa yang akan dibakar oleh api hitam. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Hanya makam Jenderal Mingyan yang berada di tengah-tengah permainan dapat dengan jelas merasakan bahwa bukan karena kultivasi Qin Chen lebih tinggi darinya, atau kekuatannya lebih kuat dari miliknya. Tetapi energi pedang yang ditampilkan oleh lawan sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Niat membunuh, kengerian dari niat membunuh ini, tidak takut dengan api hitam yang ditampilkan oleh Huomingjingnya. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah makam Mingyan terkejut mengetahui bahwa kelemahan cermin api dan serangan apinya diketahui dengan jelas oleh pihak lain. Semua trik dimulai dengan kelemahan dari serangan api Huomingjing. Ranah dan pencapaian lawan di atas api pasti tidak lebih lemah dari miliknya.
Benar-benar tidak bisa terus seperti ini. Jika terus seperti ini, begitu Anda jatuh ke dalam serangan lawan lapis demi lapis, itu akan merepotkan. Memikirkan hal ini, maka Mingyan akan langsung mengaum, menggedor, dan di belakangnya, sosok api hitam pekat mekar dalam sekejap. Sosok api ini sangat megah, seperti Raja Api Hitam legam. Menatap debu, saat sosok api ini muncul, aura makam Jenderal Api Dunia Bawah melonjak lagi dalam sekejap. Semua fenomena. Sosok hitam pekat ini persis segudang penampilan makam Jenderal Mingyan. Begitu Myriad Gods muncul, aura di cermin Huoming menyapu dengan liar lagi, dan orang bisa melihat riak hitam legam beriak di sekitar seperti riak di air, mencoba membunuh. Serangan Ki Pedang Qin Chen yang tak terhitung jumlahnya langsung merobeknya. Tapi saat dia melepaskan kekuatan maha kuasa di makam Mingyan, dia tiba-tiba menemukan bahwa waktu di sekitarnya tiba-tiba berhenti, energi pedang hitam pekat tiba-tiba meledak menjadi 4. Makam Mingyan akan merasa bahwa aliran waktu tidak benar, dan dia terkejut. Dia tahu bahwa Qin Chen masih mengendalikan jalan waktu. Jalan waktu adalah jalan yang sangat menakutkan antara langit dan bumi, dan itu pasti di luar kendali orang biasa. Dia terkejut di dalam hatinya dan pada saat yang sama, dia langsung dengan gila-gilaan mengobarkan jalan api gelap di tubuhnya, dan menghancurkan kekuatan waktu di sekitarnya. Tetapi ketika dia baru saja mengeluarkan serangan aturan waktu Qin Chen, dia melihat hitam yang meluap. Energi pedang mengelilinginya lagi, seolah-olah itu terstruktur secara spiritual. Dan makam Mingyan tiba-tiba akan menemukan bahwa energi pedang hitam yang mengelilingi mereka lagi telah membentuk formasi penahan yang mencengangkan. Dan pada pedang hitam kuno di tangan lawan ada aliran cahaya pedang hitam yang stabil untuk melengkapi, terus-menerus menebus dan memperbaiki formasi larangan di depannya. Serangkaian niat membunuh yang tak terlihat datang terikat seperti tali, melilit makam dunia bawah semakin erat, dan tidak hanya niat membunuh dalam niat pedang membunuh Qin Chen. Tetapi bahkan niat membunuh di air laut mati di sekitar mata air laut mati juga langsung terangsang, dan tanpa sadar bergabung ke dalam serangan formasi penahan Qin Chen. Dalam sekejap, serangan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya ini tidak hanya menyelimuti makam Jenderal Mingyan, tetapi juga menyelimuti Myriad Gods yang baru saja dibangkitkan oleh makam Jenderal Mingyan. Tidak baik. Jenderal makam Mingyan terkejut. Pada saat ini, dia merasa bahwa begitu dia terjebak oleh batasan niat membunuh ini, dia benar-benar akan dikutuk. Pada saat yang sama dia memahami ini, makam Mingyan melolong panjang, dan sosok api yang menjulang tinggi di belakangnya berubah menjadi pita api yang tak terhitung jumlahnya. Dan datang ke Qin Chen dalam sekejap fase-fase. Itu terbelah, dan Qin Chen sempat dipukul mundur dengan serangan sengit. Saya melihat api hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berisi nafas dari segala sesuatu berubah menjadi sosok kosong yang tak terhitung jumlahnya. Begitu sosok kosong ini muncul, mereka segera membentuk kekuatan pembunuh yang sangat besar, langsung mengubah sekitar 10.000 mil menjadi kerajaan. Qin Chen mencibir. Dia sudah lama berharap bahwa makam Mingyan akan memiliki pengikut. Jelas tidak akan mudah bagi salah satu dari 4 jenderal makam besar di area terlarang untuk mendekati tingkat 3 transendensi. Jadi pada saat yang sama makam Mingyan akan langsung membagi segudang dewanya sendiri. Qin Chen langsung mengerahkan kekuatannya sendiri dari segudang fenomena. Ledakan antara langit dan bumi, sosok hitam pekat muncul dalam sekejap. Sosok hitam pekat ini sangat kabur sehingga tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi memancarkan aura yang menekan zaman. Itu seperti Raja Dewa, menerangi masa lalu dan sekarang, dan mengalami ribuan perubahan, dan juga seperti Dewa Kematian, keluar dari api penyucian. Untuk mengendalikan hidup dan mati semua hal di dunia. Inilah tepatnya kekuatan dari Myriad Divine Aspects Qin Chen. Namun,
Qin Chen belum sepenuhnya melangkah ke detasemen tingkat kedua, jadi kekuatan ilahi yang maha kuasa hanyalah sebuah prototipe, tetapi begitu prototipe ini muncul, seluruh dunia tiba-tiba diselimuti kematian dalam nafas. Ledakan. Ketika myriad phrases power Qin Chen muncul, hantu myriad power berevolusi dari makam Ming Yan tampaknya telah melihat sesuatu yang membuatnya takut, menunjukkan rasa takut. Penampakan ilahi Vientiane hanyalah evolusi dari aturan kekuatan, dan itu seharusnya tanpa emosi, tetapi ketika kekuatan penampakan ilahi Vientiane Qin Chen ditampilkan, penampakan hantu api hantu yang dibentuk oleh makam api dunia bawah menjadi ketakutan. Kerajaan api yang menakutkan bergoyang tanpa henti, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Boom, boom, boom. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, hantu di belakangnya juga mengangkat tangannya, dan dalam sekejap puluhan busur petir gelap muncul di kehampaan. Lusinan busur petir hitam pekat jatuh seperti kilat, dan masing-masing busur petir hitam pekat ini sangat tebal, seperti pilar langit, masing-masing seperti puncak gunung. Dan beberapa bahkan lebih tebal dari puncak gunung. Ini adalah Jugmen God Thunder milik Qin Chen yang berevolusi dengan kekuatan aturan dunia bawah. Guntur Dewa Penghakiman dapat mengembangkan segala sesuatu di dunia, bahkan reinkarnasi ke-10 dari lautan alam semesta. Dan secara alami itu juga dapat mengembangkan guntur kematian dunia bawah. Melihat guntur yang mengerikan ini, semua orang di sekitar mereka ketakutan. Anda harus tahu bahwa makhluk di dunia bawah paling takut pada guntur. Dongeng Donghua. Dengan aturan dan kekuatan supernatural seperti guntur, tidak peduli betapa menakutkannya pusat kekuatan dunia bawah, mereka. Semua roh yang bereinkarnasi, dan asal mereka adalah kekuatan jiwa, dan yang paling ditakuti oleh kekuatan jiwa adalah baptisan guntur. Tingkat puncak detasemen di kerumunan menggigil, dan pada saat ini dia menyadari betapa beruntungnya dia ketika dia menyerang Qin Chen sebelumnya. Tengkorak hitam pekat itulah yang hanya menelan dua hartanya. Jika Qin Chen yang melakukannya sebelumnya, itu akan seperti membunuh seekor ayam dengan metode Qin Chen untuk membunuhnya, yang berada di puncak tingkat pertama. Dan konyol bahwa dia begitu sombong sebelumnya. Satu-satunya hal yang dia tidak mengerti adalah mengapa Qin Chen begitu kuat sehingga dia tidak langsung membunuhnya sebelumnya. Itu hanya masalah kesempatan. Semua detasemen lainnya benar-benar terpana, dan mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka telah mengetahui kekuatan Tuan Ming Yan sejak lama, tetapi detasemen muda seperti Qin Chen benar-benar dapat melawan Tuan Ming Yan. Tanpa bantuan apapun, ragu-ragu itu di luar harapan mereka. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dingin dari dahi mereka karena ketakutan, bersyukur karena mereka belum pernah melakukan apapun sebelumnya. Pada saat ini, Tom General of Underworld Flame berkeringat dingin, dia tidak menyangka Qin Chen masih orang kuat yang telah mempraktikkan aturan sistem guntur di dunia bawah. Dan serangan sistem gunturnya begitu kuat. Berbeda dengan laut kosmik, makhluk dari dunia bawah tidak dapat mempraktikkan aturan sistem guntur dalam keadaan normal. Karena kekuatan guntur yang mengerikan yang terkandung dalam aturan sistem guntur adalah kerusakan besar pada jiwa makhluk dari dunia bawah, jadi dibandingkan dengan laut di dunia bawah, pembangkit tenaga listrik tipe guntur bahkan lebih langka dan menyedihkan, dan bahkan lebih jarang daripada yang langka. Itu saja poin kuncinya adalah metode serangan kilat Qin Chen masih sangat menakutkan. Petir hitam pekat bergemuruh satu demi satu, dan hanya gemuruh yang terdengar terus-menerus. Banyak sekali avatar yang meletus dari makam api dunia bawah tiba-tiba meledak seperti gelembung sabun yang meledak di bawah guntur Qin Chen. Ayo! Dan domain api dunia bawah yang dia bentuk juga mengeluarkan suara berderak dan mulai meleleh terus-menerus.
Maka Mingyan akan segera ketakutan. Dia tahu bahwa begitu domain Minghuo yang diketahui menghilang, ditambah dengan pemusnahan kekuatan Vientiane, maka dia akan benar-benar tamat. Dan dia tidak akan memiliki perlawanan di depan Qin Chen. Dia hanya bisa terus mendesak Huo Mingjing untuk mencoba memblokir serangan Qin Chen, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Segera, di bawah serangan Qin Chen, Jenderal Makam Mingyan menjerit melengking. Qin Chen tidak terburu-buru untuk membunuh, tetapi hanya mencibir sedikit. Yang mulia adalah salah satu dari 4 jenderal mausolem di pemakaman Dewa Kematian. Apakah ini satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan? Tes, saya sangat kecewa. Berteriak dengan marah, "Nak, jangan sombong, menyinggung perasaanku, kamu tidak akan berakhir dengan baik." Qin Chen tersenyum dan berkata, "Oh, benarkah? Saya benar-benar ingin tahu apa yang akan saya lakukan di masa depan. Apakah ada akhir yang buruk, tetapi jika kamu tidak memiliki sarana, aku khawatir kamu akan mati sekarang." Suara itu jatuh. Qin Chen tiba-tiba menyerang dengan pedang. Tanda ilahi niat membunuh udara yang retak. Niat membunuh yang lama di ruang mekar dari pedang berkarat misterius Qin Chen, dan itu ditarik keluar dengan cahaya pedang yang sedikit merobek ruang. Ketika cahaya pedang keluar, itu seperti epifilum indah dan indah. Setelah Qin Chen menyadari asal-usul ruang Kaisar Miekong, dia memperkuat bekas tanda Dewa Rifting the Sky. Dan sekarang dia telah memasukkan niat membunuh laut mati ke dalam gerakan pamungkas ruang angkasa ini. Gerakan ini sebanyak 10 kali. Cahaya pedang Qin Chen menebas seperti bunga mekar yang indah. Keindahan semacam itu membuat semua orang tenggelam dalam niat membunuh semacam itu. Pusat-pusat kekuatan yang terpisah di sekitar hanya memperhatikan keindahan yang indah. Dan mereka menggigil ketika ruang yang menyesakkan dan penindasan yang dibawa oleh pedang berkarat misterius datang cahaya pedang dunia. Belum lagi mereka, bahkan Tom General of Underworld Flame tertarik oleh cahaya pedang yang tak berujung dan indah ini, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Tapi dia memiliki pengalaman tempur yang kaya, dan dia kembali ke akal sehatnya di sesaat. Dan saat dia sadar kembali, dia melihat cahaya pedang Qin Chen datang di depannya, dan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia takut keluar dari akalnya dan tidak peduli tentang hal lain saat ini. Segera, seteguk darah dibakar, dan pada saat yang sama esensi di tubuhnya terbakar. Dan kemudian dia mengorbankan yang hitam pekat. Perisai, memblokir dirinya dalam sekejap. Dan saat perisai hitam itu muncul, serangan Qin Chen telah menghantam perisai hitam itu. Hanya terdengar bunyi klik, kemudian bunyi berderak. Cahaya pedang yang mengandung niat membunuh dari ruang tak berujung menebas perisai hitam dengan keras, dan perisai hitam transenden itu hancur seperti sepotong tahu di bawah cahaya pedang hitam. Pada saat yang sama, niat membunuh meluap, cahaya pedang hitam menghancurkan perisai, dan langsung mengenai kepala makam Jenderal Mingyan. Engah! Cahaya darah yang cemerlang mekar, melihat makam dunia bawah akan mati di bawah cahaya pedang ini, tiba-tiba. Boom! Aura yang sangat menakutkan melonjak keluar dari makam Jenderal dunia bawah dalam sekejap, ketika api makam dunia bawah hendak jatuh. Sosok menakutkan terpancar dari tubuh makam Jenderal dunia bawah dalam sekejap turun ke dunia ini. Siapa yang berani menyerang orang-orang di kuburan kematianku? Suara dingin bergema di seluruh dunia, dan hantu yang menjulang tinggi mengenakan jubah panjang, seperti dewa kematian, muncul di dunia kosong ini dalam sekejap. Pada Qin Chen sejenak. Saat tatapan ini jatuh pada Qin Chen segera merasa tercekik, penindasan yang kuat dari lubuk jiwanya, menekan keras hatinya, menutupi semua kehampaan di sekelilingnya. Kekosongan di sisi ini segera mendidih, seolah-olah akan hancur kapan saja, dan sungguh tak tertahankan untuk menahan nafas yang menakutkan ini. Aku telah melihat dewa kematian dewa.
Melihat hantu ini, makam Jenderal Mingyan tidak peduli untuk menyeka darah di dahinya yang hampir terbelah, dan buru-buru berlutut dengan ekspresi bersemangat dan saleh. Saat dia berlutut, transenden lain di sekitarnya juga berlutut dengan ngeri, hati mereka bergetar. Tuan Kematian. Ternyata itu adalah Lord Reaper, penguasa pemakaman Reaper di area terlarang, dan salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di Forsaken Land. Dia telah datang. Bab 5308. Melawan Kematian. Ledakan. Sosok agung Dewa Kematian turun, dan seluruh kehampaan tempat mata air laut mati berada diselimuti aura yang menakutkan, dan kekuatan yang menekan keabadian meresap ke udara. Mengembang dalam sekejap menutupi seluruh sekelilingnya. Dunia. Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya berdiri di sini sepertinya berada di dunia lain, dan Dewa Kematian di depan mereka adalah Dewa dunia ini. Lord Reaper. Makam Jenderal Mingyan dan yang lainnya berlutut di tanah, ekspresi mereka bersemangat, dan mereka semua panik. Reaper, penguasa area terlarang makam Reaper, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari Forsaken Land, salah satu raksasa sejati. Orang ini telah melintasi tanah terlantar untuk zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya tak tertandingi. Dari pandangan para jenderal makam Mingyan, sekarang Dewa Kematian Dewa telah datang, bukankah anak di depannya itu mudah ditangkap dan pasti akan mati? Disinilah letak kepercayaan di hati makam Jenderal Mingyan. Reaper. Qin Chen menatap hantu yang menjulang tinggi di depannya dengan ekspresi yang sedikit serius. Meskipun Qin Chen telah berperang melawan pembangkit tenaga tiga transendensi, seperti leluhur Tuoba dan Wangu Mingzu, mereka semua hanyalah sisa-sisa jiwa. Dan Dewa Kematian di depannya adalah tiruan dari pembangkit tenaga tiga detasemen sejati, klon semacam itu mengandung sebagian dari kekuatan tubuh utama. Dan pasti memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Apalagi kuburan Dewa Kematian berperingkat tinggi di area terlarang dari seluruh tanah terlantar untuk memiliki reputasi seperti itu di tanah terlantar. Dewa Kematian di depannya jelas bukan transendensi rangkap 3 biasa, tetapi yang kuat dalam transendensi rangkap 3. Pada saat ini aura yang mencengangkan menyapu seluruh dunia, menekan Qin Chen dengan parah. Sosok agung Dewa Kematian berdiri dengan bangga di langit, tatapannya tertuju pada Qin Chen dengan dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Ini kamu, orang yang ingin menyentuh kuburan kematianku." Matanya seperti cahaya tajam, berusaha untuk melihat melalui identitas Qin Chen. Tapi yang membuatnya bingung adalah dengan kultivasinya, dia tidak bisa melihat menembus tubuh Qin Chen untuk sementara waktu. Mingyan, apa yang terjadi di sini? Dewa Kematian menoleh untuk melihat sekeliling, matanya sedikit menyipit, dan sebenarnya ada niat membunuh laut mati di sekelilingnya. Tuanku, ketidakmampuan bawahanku yang membuat khawatir tuanku. Jenderal makam Mingyan buru-buru berkata dengan panik. Bawahan ini sedang berpatroli di sekitar wilayah sesuai dengan perintah tuanmu, mencari jiwa baru, tetapi secara tidak sengaja menemukan roh jahat itu di bawah komandonya. Gusagui menemukan mata air laut mati, jadi dia datang untuk menyelidiki dan menyerahkannya kepada tuanmu. Jika dia bukan Lord Reaper, kamu telah turun sebagai klon, dan bawahanku mungkin berada dalam bahaya sebelumnya. Jenderal. Makam dunia bawah gemetar, di depan pemilik area terlarang pemakaman Reaper, dia sangat sombong sebelumnya, tapi sekarang dia seperti burung puyuh. Oh, mata-mata air laut mati. Pelangi meledak dari pupil Dewa Kematian. Mata-mata air laut mati adalah sesuatu yang dia, penguasa area terlarang, dambakan. Dapatkan lebih banyak manfaat di daerah terlarang. Oleh karena itu, penemuan mata air laut mati ini sangat penting baginya. Ya, kamu sangat baik. Dewa Kematian memandang makam Jenderal Mingyan dengan puas, ketika kamu kembali aku akan membalasmu.
Jenderal Makam Mingyan sangat gembira di dalam hatinya, dan buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih tuanku. Karena sudah bantu subscribe channel Dongeng Donghua dan bisa melakukan ini untukmu. Merupakan kehormatan bagi Mingyan untuk melayani orang dewasa, Mingyan tidak mencari imbalan. Tetapi hanya ingin cukup bisa berbagi kekhawatiran dan memecahkan masalah untuk orang dewasa." Hahaha. Reaper tidak bisa menahan tawa, melihat makam Jenderal Mingyan, matanya penuh kepuasan. "Jangan khawatir, kuburan Reaper saya memiliki hadiah yang jelas, dan Anda secara alami akan diberi hadiah atas layanan berjasa Anda." Zuo menangkap anak itu di hadapannya terlebih dahulu. Sebelum suara mitos kematian jatuh, bidang yang berisi napas kematian tak berujung menyapu Qin Chen dengan sangat kuat. Dengan basis kultivasi Dewa Kematian, basis kultivasi Qin Chen dapat dilihat secara samar-samar dalam sekejap. Kultivator hantu muda seperti itu, dengan seluruh tubuh kultivasinya telah mencapai tingkat 2 alam dewa segudang. Dan dia dapat dianggap sebagai seorang jenius yang sangat menakutkan di tanah terlantar, tetapi tidak peduli seberapa berbakatnya dia paling baik adalah detasemen tingkat 2. Bahkan jika dia hanyalah klon, detasemen 2 tingkat di bawah domain kematiannya sendiri, kecuali untuk cedera serius, tidak ada alasan untuk bertahan hidup. Menurutnya, pemuda seperti itu dapat ditangkap dengan jentikan jari. Setelah dia tertangkap, dia akan bertanya apa yang terjadi, dan tidak perlu membuang terlalu banyak pikiran. Qin Chen merasakan momentum dari domain kematian yang luar biasa, dan matanya membeku sesaat. Ini adalah metode kejam dari Dewa Kematian. Jika itu adalah detasemen biasa, di bawah domain kematian ini, di mana ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika mungkin untuk bertahan hidup, juga terluka parah, dan bahkan hidup ini sudah berakhir. Orang ini sama sekali tidak menganggap dirinya serius. Tapi itu benar. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, dan momentumnya meroket dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, pengorbanan pedang berkarat yang misterius niat membunuh dilepaskan secara langsung, dan gelombang besar niat membunuh menyebar terus-menerus. Melihat Qin itu Chen berani mengorbankan Ming Bao, Dewa Kematian segera menunjukkan mata menghina. Niat membunuh lebih kuat. Tepat ketika dia ingin mengendalikan domain kematiannya dan benar-benar merobek Qin Chen, beberapa suara klik terdengar. Dan wajahnya segera berubah secara drastis. Meskipun suara klik itu sangat kecil, tetapi transenden lain di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas, dan Tom General of the Underworld Flame menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya. Ini adalah suara domain yang pecah. Hanya ketika 3 detasemen memasuki alam keteraturan abadi mereka dapat membentuk domain keteraturan mereka sendiri, dan dalam domain keteraturan mereka, setiap orang akan ditekan oleh keteraturan mereka. Tapi sekarang, suara klik di depan mereka sangat mirip dengan suara penghancuran domain Lord Reaper, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Semua orang di alam kematian yang dibentuk oleh kekuatan Lord Reaper barusan dapat melihat dengan jelas bahwa itu sangat kuat sehingga semuanya tampak benar-benar ditekan ketika itu datang. Tetapi sekarang mereka hanya melihat bahwa Qin Chen berkorban dan mengaktifkan harta karun, domain Lord Reaper benar-benar membuat suara retak. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah anak di depannya sama sekali bukan detasemen ganda, melainkan detasemen 3? Kalau tidak, jika itu bukan detasemen rangkap 3, bagaimana bisa menembus bidang tatanan yang dibentuk oleh Lord Death? Ini tidak mungkin. Tapi saat ini, Qin Chen sangat gembira di dalam hatinya. Karena dia sama sekali bukan detasemen 3. Dan apa yang dia tunjukkan sebelumnya adalah niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam air laut mati yang terkandung dalam pedang berkarat misterius.
Transendensi tidak dapat dengan mudah masuk, itulah mengapa ketika dia merasakan bahwa dewa kematian mendesak domainnya, dia langsung melepaskan niat membunuh di air laut mati. Ingin memecahkan domain dewa kematian. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa niat membunuh di laut mati akan begitu mengerikan, sehingga dalam waktu singkat ini, itu akan merobek celah kecil yang tak terhitung jumlahnya di bidang ketertiban yang dibentuk oleh dewa kematian. Meskipun dewa kematian di depannya hanyalah tiruan, dan kekuatannya bahkan tidak 1% dari dewa kematian itu sendiri, Qin Chen terkejut dan senang merobek domain lawan dengan begitu mudah. Apa air laut mati ini? Itu sangat menakutkan. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.